Selamat datang di channel Kacung Gaul by Denko. Halo teman-teman Kacung Gaul, di sini Denny. Apa kabar kalian semua? Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar ya, amin. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya tidak mereview barang ya, melainkan memberikan tips untuk teman-teman yang ingin memodif motor teman-teman. Oke, jika teman-teman masih memilih konsep memodifikasi motor yang sederhana ya, namun tetap terlihat elegan dan stylish, maka jenis aksesoris yang dapat digunakan untuk memodifikasi adalah seperti jari-jari pelek roda ya, stiker ataupun spion, piringan rem cakram, dan lain sebagainya ya. Tapi bagi teman-teman yang suka dengan konsep modif yang sedikit ekstrim ya teman-teman juga harus siap dengan biaya yang cukup banyak ya. Nah, berikut tips memodifikasi motor teman-teman supaya terlihat lebih keren ya. Oke, yang pertama di sini tuh mengganti filter udara teman-teman. Jadi pilih filter udara dengan kualitas yang baik, karena akan membuat mesin motor matic bernafas lebih baik teman-teman. Dan kemudian mengganti knalpot modif yang berkualitas. Mungkin harganya tidak sedikit ya, tapi knalpot yang bagus akan meningkatkan torsi dan power motor matic teman-teman. Oke teman-teman, yang kedua, gunakan velg variasi ya. Mengganti velg variasi yang sesuai dengan tampilan dan ukuran ban ya, yang ingin teman-teman pakai pada motor. Hal ini akan membuat penampilan motor teman-teman menjadi lebih elegan, lebih keren ya. Dan velg variasi ini juga banyak macamnya ya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kemauan teman-teman sendiri. Yang ketiga, memasang windshield teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai anak kecil yang suka dibonceng di depan ya, alangkah baiknya memasang windshield teman-teman. Tidak hanya itu ya, aksesoris satu ini sepertinya wajib dipasang ya, karena berfungsi untuk menetralkan tekanan udara dari depan. Dan windshield juga banyak variasinya teman-teman, sesuaikan dengan motor kalian. Oke. Yang keempat teman-teman, ganti lampu standar ke lampu variasi ya. Mengganti lampu standar pabrikan dengan lampu LED yang lebih terang teman-teman, dan bisa memilih lampu LED variasi dengan berbagai model yang bisa disesuaikan dengan kendaraan teman-teman sekalian ya. Selain membuat tampilan lebih bagus ya, lampu LED juga membuat teman-teman melihat dengan lebih jelas, terutama pada malam hari. Yang kelima, ganti rem cakram yang lebih pakem ya. Teman-teman bisa memilih rem variasi dengan tampilan yang bagus, juga menawarkan pengereman lebih baik dari standarnya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Barangkali teman-teman ingin yang lebih pakem ya, beli yang lebih bagus dan harganya lebih mahal juga teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Yang keenam, menambahkan stiker atau painting pada bodi motor ya, bila diperlukan ya teman-teman. Jadi efek menambah stiker atau painting pada motor ya akan mengubah secara langsung tampilan motor teman-teman. Tetapi bila teman-teman menginginkannya ya, itu tergantung teman-teman juga. Jadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri, dan jangan lupa sesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman perlukan. Yang ketujuh, ganti jok motornya teman-teman ya. Mengganti jok standar dengan jok variasi yang lebih nyaman.
warna yang sesuai dengan tema modifikasi yang diinginkan. Apalagi bagi motor yang berusia lama ya teman-teman, dimana kondisi jok sudah mulai keras dan kepes, layak untuk diganti ya. Dan untuk motorsport bisa memakai jok single seat agar tampilan lebih sporty ya, seperti ala-ala motor balap sungguhan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang kedelapan, ganti fairing untuk motorsport kalian teman-teman. Jadi motorsport seperti Vixian, CB150R, Bison dan lain sebagainya ya, sangat cocok bila menggunakan fairing custom agar tampilan berbeda dan lebih elegan lagi ya teman-teman. Seperti pada bagian sayap dan undercow atau cover engine-nya, teman-teman bisa ganti hal itu dengan serupa ya, dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang ke-9 teman-teman, mengganti headlamp untuk motorsport kalian. Biasanya modifikasi yang dilakukan pengguna motorsport adalah bagian headlampnya ya. Hal ini karena terkadang pengendara merasa desain dari pabrikan yang dianggap kurang greget, atau terkadang pengendara lebih ingin bernostalgia dengan model motor lama ya. Maka biasanya headlamp yang sering digunakan sebagai modifikasi adalah headlamp bulat teman-teman, yang memberi kesan klasik pada motor pastinya. Selain itu, headlamp custom yang mengikuti model Mogi ya, atau motor gede seperti Kawasaki Z250 itu ya, yang berusaha direplika dan dipasang pada motor Vixian ya. Ada juga yang mengubah tampilan headlamp motor dengan hanya menggunakan cover headlamp aja guys, jadi supaya terlihat facelift. Dan untuk pemasangannya bisa diserahkan kepada bengkel terpercaya ya, karena biasanya akan ada tambahan bracket agar headlamp bisa menempel pada motor dengan baik teman-teman, seperti itu ya. Yang ke-10, mengganti swing arm untuk motor sport. Jadi bagi pengguna motor sport seperti Vixian dan CB150R yang ingin mengubah tampilan kaki motor ya, biasanya memodifikasi pada bagian roda belakang, seperti dengan mengganti swing arm pabrikan dengan model swing arm milik kelas 200cc teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan hal itu untuk kebutuhan teman-teman ya. Oke, yang ke-11 teman-teman, mengganti stang motor teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin merasakan sensasi riding yang berbeda ya, maka bisa dengan mengganti stang standar pabrikan dengan beberapa varian stang ya. Di antaranya stang jepit, stang fat bar dan lain sebagainya. Banyak pilihan yang teman-teman bisa pilih, sesuaikan dengan motor teman-teman ya. Pastikan hal itu terjadi ya teman-teman. Yang ke-12, ganti spakbor teman-teman. Jadi untuk menambah penampilan motor agar lebih sporty dan keren teman-teman ya, bisa dengan mengganti spakbor depan atau belakang. Bisa mengambil dari jenis motor yang berada di atas kelasnya ya teman-teman. Spakbor motor kelas 200cc biasanya sering dicoba oleh pengguna motor Vixian ya, lebih keren. Untuk pemasangan tinggal menambahkan bracket, atau jika kesulitan bisa ke bengkel untuk meminta bantuan memasangkannya teman-teman. Denko Motor siap untuk melakukannya teman-teman ya. Yang ke-13, mengganti underboot atau footstep untuk motor sport teman-teman. Dan ini yang terakhir ya, modifikasi motor untuk menambah kesan yang menarik lagi untuk motor sport teman-teman. Bisa dengan mengganti underboot atau footstep dari pabrikan ke footstep variasi ya, sesuaikan dengan selera dan tema modifikasi. Oke teman-teman, baiklah teman-teman, itulah 13 tips memodifikasi motor bagi pemula biar tampilan lebih elegan ya teman-teman. Jadi yang pertama, mengganti filter udara. Kedua, menggunakan velg variasi. Ketiga, memasang windshield. Keempat, ganti lampu standar ke lampu variasi. Kelima, ganti rem cakram yang lebih pakem. Yang keenam, menambah stiker atau painting pada bodi motor bila diperlukan ya. Yang ketujuh, ganti jok motor. Kedelapan, memakai fairing untuk motor sport. Kesembilan, mengganti headlamp untuk motor sport.
10 mengganti swing arm untuk motor sport juga. Yang ke-11 mengganti stang motor. Ke-12 ganti spakbor, dan ke-13 yang terakhir mengganti underboot atau footstep untuk motor sport teman-teman. Jadi ke-13 tips itu adalah tips yang paling sering diterapkan oleh pengendara ya teman-teman. Dari segi pemasangan yang sering kami pasang adalah ke-13 itu. Jadi teman-teman bila ingin berkunjung langsung ke toko kami, bisa silakan cek di Google Maps, ada lokasinya di Jawa Timur, Surabaya ya. Kalian ketik aja Denko Motor Variasi, pasti akan ketemu langsung di Google. Jadi apakah teman-teman tertarik dengan memodifikasi motor ini ya, yang sudah dibahas tadi? Kasih tahu alasannya di kolom komentar di bawah ya. Dan juga bila teman-teman mempunyai tips lainnya atau barang-barang variasi yang belum saya jelaskan, kalian teman-teman bisa juga langsung cantumkan di kolom komentar ya. Jadi teman-teman bisa juga saling sharing untuk teman-teman yang lain. Oke, saya Denny mohon pamit dan sampai jumpa di video review. Kan gak review ini ya. Jadi untuk video tips yang lainnya ya, mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Adios.